Ini di akhir dari nasihat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Qala Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, manistakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allahu ta'ala bisalasati asya. Nasiya ma hafidha wa kalla lisanuhu waftagarra fi akhirih. Manistakhaffa bi ustadih. Siapa yang nganggap ringan, merendahkan gurunya. Ya, kalian punya guru, sekalipun guru alif bata, ini Ustadz Ilyas guru kalian. Ya, Ustadz Syafi'i guru kalian. Kalian belajar gak? Belajar ngaji kan? Itu guru kalian. Guru kita nggak satu, nggak dua, banyak. Yang ngajarin inti satu ilmu aja, kata Imam Ali, itu adalah guru kita. Yang ngajarin kita ilmu itu guru kita. Siapa orang yang rendahin gurunya? Tahu gak ngerendahin? Ngerendahin tuh dianggap kayak temen udah. Perintahnya nggak didengerin tuh namanya ngerendahin. Orang kalau muliain kan bener-bener ya, didengerin, disimak, apa yang disuruh dijalanin, apa yang dilarang ditinggalin. Kalau ini ngerendahin, ngenteng-ngentengin. Masih paham nggak nih bahasanya? Ngenteng-ngentengin, nganggap ringan, ngerendahin. Tapi dibelajar, tapi dienteng-entengin, digampangin. Apalagi durhaka ya. Apalagi durhaka. Ini belum durhaka, belum. Kalau durhaka kan paham ya. Wah, udah keluar deh, udah murtad ibaratnya kalau bahasa agama tuh udah murtad, udah berbalik belakang dari gurunya. Ini ringan-ringan, ngenteng-ngentengin, nggak punya adab sama gurunya. Udah dianggap bukan guru, kayak temen aja. Jangan, guru-guru walaupun lebih muda dari kita. Ingat tuh, kita nih orang tua, umur udah 50, kayak anda mau 50. Guru anda umur 20, tetap gak kita hormatin? Tetap. Kalau udah bicara guru, ilmu, usia belakangan. Gak main, belakangan. Kaya, belakangan. Kita orang kaya, guru kita orang miskin. Gak bisa, tetap dihormatin. Kita lebih tua, guru kita lebih muda, wajib dihormatin. Apalagi guru kita lebih tua, lebih terhormat dan sebagainya. Wajib gak? Wajib. Ini guru kita jauh umarnya sama kita. Anu udah 50, guru gue cuma 25. Kita enteng-entengin, gak bisa. Jangan, gak boleh. Gue orang kaya, guru gue orang miskin. Ya emang pas dapat kadarnya itu guru kagak kaya. Gak boleh kita direndahin. Ini siapa orang yang merendahkan gurunya? Ya, mengingat merendahkan gurunya. Ibtalahullahu ta'ala, kata Imam Syafi'i, Allah akan kasih bala kepada orang tersebut bisalasati asya, dengan 3 perkara. Dikasih 3 bala, dikasih musibah nih orang yang ngerendahin gurunya. Yang pertama, nasiya ma hafizah, dia bakal lupa apa yang dihafal. Dia udah ngapalin tuh pelajaran-pelajaran yang dikasih, bakalan lupa. Paham tuh ya? Makanya orang banyak lupa ambil ilmu tuh, diantaranya itu ngeringanin, gampang-gampangin gurunya. Pertama tuh balanya, apa yang dihafal bakal lupa, apalagi yang nggak dihafal, yang dihafal aja bakal lupa. Yang kedua, wakalla lisanuh, ya, lisannya jadi tumpul, lisannya nggak tajam lagi, tumpul, nggak kepake sama orang. Tahu nggak pisau tumpul? Pisau kalau tumpul gimana? Bisa dipakai? Nggak bisa, nggak tajam omongannya, nggak kepake. Dia jadi guru tuh, nanti bakal jadi guru tuh. Nah, ada murid belajar sama guru, ilmu didapat, ilmu namanya hafalan. Tapi karena dia ngerendahkan gurunya, pada saatnya nanti dijadi guru, banyak hafalan yang dilupa, hilang sudah. Kemudian tumpul di punya lisan. Yang ketiga, waftagharu fi akhirih, dia akan fakir, bakal miskin pada akhir umurnya. Ya, nggak bakal jadi orang kaya ibaratnya. Yang ada miskin di akhir umurnya. Miskin total, habis-habisan. Ya, penyakitan lah, inilah, duitnya habis-habisan sudah. Makanya jaga, ya, kata Imam Syafi'i, jangan sampai kita merendahkan guru. Oh, Imam Syafi'i ini, ya, luar biasa. Ngebet halaman aja di kitab akhlak. Ya, banyak cerita-cerita Imam Syafi'i. Ngebet akhlak aja nih Imam Syafi'i depan Imam Malik nih, nggak kedengeran suaranya, saking takutnya. Haibah. Tuh. Ya. Ini takut sama guru, bukan takut kayak orang berantem. Guru gue udah tua, gue jorokin juga jatuh. Bukan itu, menghormatin. Ya, haibah namanya, tahu gak? Ya, takutnya luar biasa.
Walaupun badannya kekar gimana, gurunya kecil, dia tetap takut. Bukan itu masalah, bukan soal fisik. Takut durhaka, takut ketulak. Gimana sih sama orang tua? Tuh. Sampai kebetnya nggak berasa. Begitu. Ya. Makanya orang yang sangat memuliakan gurunya, dimuliakan lagi oleh murid-muridnya. Begitulah Imam Syafi'i, begitu sama gurunya, begitulah murid-muridnya. Sampai muridnya Imam Robi ada salah satu murid Imam Syafi'i, itu kalau minum depan Imam Syafi'i nggak berani. Kenapa? Takut Imam Syafi'i mandang, ketakutan, nggak berani minum. Kalau sekarang depan gurunya, wah emang zaman sekarang sudah biasa. Gurunya ngeliatin masih aja minum baik. Bekas gurunya masih diminum. Belum izin lagi. Kalau dulu nggak berani depan Imam Syafi'i minum. Depan Imam Syafi'i nggak berani minum. Oh ternyata Imam Syafi'i juga begitu sama gurunya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah ya, menjadi berakhlak di dalam mencari ilmu kepada guru kita biar berkah. Nah, kalau udah berkah kita dapat apa yang kita tadi dapat, kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.